Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TPM UI Medan untuk Medan dan umat, hari ini podcast TPM UI Medan bersama saya Haji Rahmat Hidayat Nasution LC sebagai host. Insyaallah saya sore hari ini akan ditemani dengan Al-Ustadz Dr. Sa'ban Lubis MA, anggota Komisi Siasat Syariah dan kerjasama antar lembaga MUI Kota Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Agak-agak megap sedikit Ustaz, naik Iya. ke lantai 3. Ya beginilah kondisi podcast Ustaz. Iya. Jadi kita ini hari ini bakal bincang-bincang terkait dengan karakter politikus muslim. Ya sama seperti naik tangga tadi harus ada di politik-politikin biar nggak capek Ustaz ya. Tapi ini kita bicara tentang karakter politikus muslim. Berarti ini ada hubungannya juga dengan saat ini ya Ustaz ya. Akan ada karena memang ya gejolak partai politik sedang ini gitu ya, sedang terjadi. Iya. Nah, maka kita perlu berbicara terkait dengan karakter politikus muslim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama sekali sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini bisa melaksanakan dakwah ataupun rekaman di TV MUI Kota Medan. Alhamdulillah, judul yang diamanahkan adalah karakter politik Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa politik adalah salah satu cabang ilmu yang cukup lama dikenal oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lihat sejak adanya manusia ataupun manusia pertama Adam sudah ada politik. Terutama masa Yunani kuno juga sudah dimulai dengan politik. Mereka beranggapan politik itu adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu poli, artinya itu adalah negara. Tentunya mereka mengartikan politik itu adalah satu kegiatan untuk mencapai kebaikan bersama yang tentunya dibungkus dengan negara. Tentunya kalau kita berkaitan dengan negara, antara satu kaum, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain atau dengan kelompok lain saling merebut visi dan misi untuk mencapai kebaikan bersama. Tentunya begitu datang Islam, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang berpolitik atau etika berpolitik. Kalau kita lihat, Islam sangat mengatur etika apa saja yang dilakukan oleh umatnya. Kalau berpolitik, ada etika politik hukum Islam, ada juga etika hukum dan sebagainya. Kalau kita lihat, apakah Islam membenci politik? Tentu jawabnya tidak. Islam sangat mendukung politik. Kita lihat Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya juga berpolitik. Politik apa? Tentunya pada masa itu adalah politik strategi untuk mengadakan peperangan yang telah dilakukan para nabi dan sahabatnya. Selain itu, para sahabat juga
mengembangkan Islam, yaitu untuk menaklukkan Mesir, Baghdad dan sebagainya, Jazirah Arab, tentu ada panglima besar yang sangat kita kenal seperti Salman Al-Farisi. Maka ada kita kenal dengan perang Khandaq, yang itu adalah salah satu politik. Bagaimana etika berpolitik dalam Islam? Tentunya apapun kegiatan tidak bisa terlepaskan dari etika-etika Islam. Bagaimana etika Islam berpolitik? Tentunya yang pertama, politik itu harus untuk mencapai mardotillah, mencapai ridho Allah. Apa itu ridho Allah? Kita berjuang untuk menegakkan keadilan, menegakkan agama, dan untuk meraih kekuasaan. Untuk apa? Kita niatkan itu untuk kebaikan umat, mencari ridho Allah. Tentunya seorang yang berpolitik bukan berambisi untuk mencari kekuasaan. Seorang politik bukan mencari untuk mendapatkan jabatan, harta dan sebagainya. Tentunya pekerjaan itu pekerjaan yang mulia. Maka harus seorang berpolitik itu mencari ridho Allah. Kalau kita lihat ini, ada sabda Nabi SAW bahwa ada 7 naungan yang tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah. Salah satu di dalamnya adalah Al-Imamul Adil. Imam yang adil itu adalah orang yang telah memenangkan konteks politik. Yang kedua, seorang berpolitik harus memperjuangkan hak rakyat. Bulan-bulan politik, rakyat itu sangat laku. Bahkan sering kita mendengarkan bahwa rakyat itu adalah suara Tuhan. Orang-orang yang berpolitik seperti ini mungkin bisa dikatakan identitas politik. Mereka mengagungkan rakyat, mengagungkan orang-orang kecil, namun adalah tidak memperjuangkan rakyat kecil. Ini adalah salah satu karakter yang harus kita lewati, harus kita pertahankan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala sesuatu itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum an mas'ulatin an ra'atihi. Bahwa kamu itu adalah satu pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Tentunya apa yang kita perjuangkan, hak asasi, hak rakyat akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja politik pada saat ini kita menang, tetapi hak-hak rakyat harus kita perjuangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, etika berpolitik harus memperjuangkan keadilan. Keadilan adalah salah satu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Setiap ada musim politik, orang mengharap akan mendapatkan keadilan, mendapatkan kebersamaan, mendapatkan kenyamanan dan sebagainya. Inilah setiap orang berpolitik harus memperjuangkan keadilan. Dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil. Keadilan itu tidak akan tercapai kecuali dengan sang terpilihnya seorang pemimpin, dan itu adalah hasil dari kerjasama ataupun politik. Bagi yang menang, siapapun yang menang misalnya dalam perjuangan politik, harus memperjuangkan keadilan rakyat, memperjuangkan
keadilan hak asasi manusia. Itulah umat Islam atau kita semuanya sebagai bangsa untuk mengharapkan sebagai orang pemenang politik. Tentunya hak-hak yang seperti yang kita bilangkan tadi, keadilan karena Allah dan juga mengharapkan ridho Allah, semuanya saya rasa adalah etika berpolitik. Kalau kita membahas secara detail tentang etika berpolitik sangat banyak, maka Imam Al-Mawardi, salah satu tokoh yang ada di dunia muslim yang berbicara tentang politik, maka pemimpin itu wajib ada, walaupun satu hari, satu malam adalah harus ada, tidak boleh kekosongan politik. Maka untuk itu setiap seorang muslim harus menyuarakan suaranya kepada yang dia lihat, untuk menyalurkan suaranya kepada yang terbaik. Kalau kita sebagai seorang rakyat melihat siapa calon saat ini yang paling bagus, siapa yang paling jelek, kita tidak bisa melihat yang bagus atau yang jelek. Kalau kita melihat kejelekan semua calon, tentunya ada semuanya sisi kejelekannya. Namun kita lihat dalam kaidah usul fikih adalah kita tidak boleh meninggalkan semuanya, tetapi harus mengambil yang sedikit. Kita tidak boleh mencari mudarat yang lebih besar, maka kita mencari mudarat yang lebih kecil. Ini etika berpolitik seharusnya perlu edukasi kepada masyarakat untuk diadakan seperti ormas-ormas Islam, seperti MUI, seperti ormas agama-agama NU dan Muhammadiyah, untuk mengedukasi tentang sistem politik Islam kepada rakyat, supaya rakyat nantinya tidak salah memilih di dalam memilih pilihannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam etika berpolitik atau karakter politik seorang muslim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI MUI Medan untuk Medan dan umat, jadi sudah dijelaskan terkait dengan karakter atau etika politik politikus muslim. Yang pertama, kalau jadi politikus yang tujuannya harus untuk mencari ridha Allah, yang kedua memperjuangkan hak rakyat, dan ketiga memperjuangkan keadilan. Baik para pemirsa, demikian podcast TVRI MUI Kota Medan. Saya Rahmat Hidayat Nasution sebagai host, mohon undur diri. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.